membongkar jejak Tan Malaka, sang revolusioner yang terlupakan. Hadirin sekalian, malam ini kita akan menyelami lebih dalam kisah seorang tokoh yang namanya mungkin tak selalu berada di halaman depan buku sejarah kita. Namun pemikirannya, perjuangannya, dan pengorbanannya begitu fundamental dalam membentuk wajah Indonesia. Dia adalah Tan Malaka, seorang revolusioner sejati, pemikir ulung, strategis brilian, dan sosok yang tak pernah berhenti bergerak demi cita-cita kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang seutuhnya. Satu akar pemikiran dan perjalanan intelektual, lahir dengan nama Sultan Ibrahim di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat pada tahun 1897, Tan Malaka bukanlah pemuda biasa. Sejak usia dini, kecerdasannya sudah terlihat menonjol. Pendidikan dasar di sekolah guru atau quick school membentuk fondasi pemikirannya. Namun titik balik terpenting, setelah hidupnya datang ketika ia mendapatkan kesempatan emas untuk melanjutkan pendidikan di Belanda pada tahun 1913. Di negeri kincir angin itulah, mata Tan Malaka terbuka lebar. Bukan hanya pelajaran formal yang ia serap, melainkan juga gejolak ideologi yang sedang melanda Eropa. Ia berkenalan dengan berbagai pemikiran progresif, sosialisme, komunisme, dan pergerakan buruh. Ia membaca karya-karya Marx, Lenin, dan tokoh-tokoh revolusioner lainnya. Ia melihat kontradiksi tajam antara kemajuan di Eropa dengan penindasan kolonial yang dialami bangsanya di Hindia Belanda. Rasa keadilan dan kemanusiaan dalam dirinya tergugah. Ia mulai menulis artikel-artikel kritis, menyuarakan keresahan atas penindasan yang dialami kaum buruh dan rakyat terjajah, pengalaman hidup di lingkungan sosialis. Belanda membentuk keyakinannya bahwa hanya melalui perjuangan kolektif dan revolusi, kemerdekaan sejati dapat dicapai. Inilah fase krusial di mana Sultan Ibrahim bertransformasi menjadi Tan Malaka, seorang radikal yang siap mendedikasikan hidupnya untuk pembebasan bangsanya. 2. Pergerakan di tanah air. Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1919, Tan Malaka tak membuang waktu. Ia tidak memilih jalur birokrasi atau kenikmatan hidup. Sebaliknya, ia langsung terjun ke medan perjuangan. Ia mengawali kiprahnya di bidang pendidikan, mendirikan sekolah rakyat di Semarang, di mana ia mengajar anak-anak buruh dengan metode yang progresif, menanamkan semangat nasionalisme dan kesadaran kelas. Namun pendidikan hanyalah pintu masuk. Jiwanya yang revolusioner tak bisa tinggal diam. Ia bergabung dengan Sarekat Islam, SI, salah satu organisasi pergerakan terbesar saat itu, dan juga aktif dalam Partai Komunis Indonesia, PKI. Disinilah Tan Malaka menunjukkan kepiawaiannya sebagai orator ulung dan organisator yang handal. Ia mampu menggerakkan massa, menyuarakan tuntutan kaum buruh dan petani, serta mengkritik tajam kebijakan-kebijakan kolonial. Pemikiran Tan Malaka mengenai kemerdekaan sangatlah jelas. Kemerdekaan harus direbut secara total, bukan sekadar pemberian ataupun hasil kompromi. Ia menganjurkan aksi langsung, pemogokan massal, dan mobilisasi rakyat. Visi Republik Indonesia Merdeka sudah terbayang jelas dalam benaknya jauh sebelum proklamasi kemerdekaan digaungkan. Ia adalah salah satu pemikir pertama yang merumuskan konsep negara kesatuan, Indonesia yang merdeka seutuhnya. Aktivitasnya yang radikal membuatnya segera menjadi target utama pemerintah kolonial Belanda. Gerak-geriknya diawasi ketat. Pada tahun 1992, ia ditangkap dan diasingkan. Inilah awal dari puluhan tahun hidup dalam pelarian, sebuah periode yang akan membentuknya menjadi salah satu tokoh revolusioner paling misterius dan gigih dalam sejarah Indonesia. Ia menjadi buronan nomor 1 pemerintah kolonial di Asia Tenggara. Ketiga, periode internasional dan karya monumental. Diasingkan tidak mematahkan semangat Tan Malaka. Justru, hal itu membuka cakrawala perjuangan yang lebih luas. Selama puluhan tahun, ia hidup berpindah dari satu negara ke negara lain, Filipina, Tiongkok, Singapura, Thailand, Burma, bahkan Uni Soviet. Ia menyamar dengan berbagai identitas, belajar berbagai bahasa, dan membangun jaringan revolusioner internasional. Di setiap tempat yang ia singgahi, Tan Malaka tak henti-hentinya belajar, mengajar, dan menulis. Ia seringkan autodidak yang tak pernah puas dengan ilmu. Dari pengalaman di berbagai negara, ia menganalisis strategi perjuangan anti-kolonialisme di seluruh dunia. Ia bertemu dengan para pemimpin revolusioner lainnya, berbagi ide, dan merumuskan strategi perjuangan yang lebih matang. Dalam masa-masa pelarian inilah, Tan Malaka menghasilkan karya-karya pemikiran yang monumental. Salah satu yang paling terkenal adalah Madilogue, Materialisme, Dialektika Logika. Ditulis dalam kondisi sulit dan serba terbatas, Madilogue adalah sebuah mahakarya, filosofis yang mencoba merumuskan cara berpikir yang kritis dan ilmiah untuk memahami realitas sosial, sejarah, dan kemudian mengubahnya.
Ia menganjurkan penggunaan logika dan dialektika dalam setiap analisis untuk mencapai kebenaran. Madilog adalah panduan bagi setiap revolusioner untuk berpikir secara mandiri dan strategis. Selain Madilog, ia juga menulis Naarde Republik Indonesia menuju Republik Indonesia, yang menjadi blueprint bagi negara Indonesia merdeka yang ia cita-citakan. Dalam buku-buku ini, Tan Malaka menunjukkan visinya yang jauh melampaui zamannya, menganalisis kondisi sosial politik dengan cermat, dan menawarkan solusi-solusi radikal namun rasional. Isestan Asram Halbadisiated Innovationer, seorang Marxian yang mengadaptasi teori-teori besar ke dalam konteks lokal Indonesia. Namun, hidup dalam pelarian memiliki harga. Ia hidup dalam kesendirian, terputus dari keluarga, dan selalu dalam bahaya. Namun dedikasinya pada cita-cita kemerdekaan tidak pernah goyah. Ia tetap gigih, tetap menulis, tetap berjuang, meskipun namanya perlahan mulai terlupakan oleh bangsanya sendiri karena begitu lama terasing. Keempat, kembali ke tanah air dan gejolak revolusi. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Tan Malaka secara diam-diam kembali ke tanah air. Ia menyaksikan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 45 dengan haru, namun ia juga melihat banyak tantangan yang menghadang. Ia khawatir bahwa kemerdekaan yang baru direbut masih rentan dan belum seutuhnya. Tan Malaka tidak setuju dengan diplomasi yang dianggapnya terlalu lunak dan kompromistis dengan pihak Belanda dan sekutu. Ia meyakini bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan kekuatan rakyat. Ia menyerukan gerakan rakyat yang lebih radikal, sebuah revolusi total untuk mempertahankan dan memperkuat kemerdekaan. Baginya, mempertahankan kemerdekaan berarti terus berjuang melawan imperialisme dalam segala bentuknya. Dengan energi yang tersisa, ia membentuk Persatuan Perjuangan pada awal tahun 1946, sebuah aliansi luas yang beranggotakan berbagai organisasi dan tokoh nasionalis, agama, dan sayap kiri. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan 100%, tanpa negosiasi yang menguntungkan pihak asing. Ia menuntut agar semua aset Belanda di Indonesia dinasionalisasi dan agar Indonesia menjadi negara sosialis yang mandiri. Narator, Gerakan Tan Malaka, mendapatkan dukungan luas dari rakyat yang mendambakan kemerdekaan sejati. Ia mengorganisir laskar-laskar rakyat, menyebarkan pamflet, dan terus berpidato di berbagai daerah. Pengaruhnya semakin kuat, dan hal ini mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan elit politik yang berkuasa, yang lebih memilih jalur diplomasi. Ironisnya, pemikiran dan gerakannya, yang non-kompromistis justru membuatnya berhadapan dengan berbagai faksi politik, bahkan di antara sesama pejuang kemerdekaan. F dituduh melakukan kudeta, dianggap membahayakan stabilitas nasional, dan difitnah sebagai provokator bahkan pengkhianat. Gejolak politik pasca kemerdekaan yang begitu rumit, di mana intrik dan perebutan kekuasaan mewarnai perjuangan, semakin mempersulit posisinya. Kelima, akhir tragis dan warisan abadi. Puncak dari perjalanan tragis, Tan Malaka terjadi pada Februari 1949. Dalam situasi genting, agresi militer Belanda II, di tengah perang gerilya, Tan Malaka gugur di desa Slopanggung, Kediri, Jawa Timur. Ia ditembak mati oleh tentara Republik Indonesia dalam sebuah peristiwa yang hingga kini masih diselimuti misteri dan kontroversi. Ia meninggal bukan di tangan penjajah, melainkan dalam situasi yang tragis dan ironis, di tangan bangsanya sendiri, setelah sekian lama berjuang demi mereka. Kematian Tan Malaka adalah kehilangan besar bagi bangsa ini. Ia adalah seorang pemikir yang jauh melampaui zamannya, seorang pejuang yang gigih, dan seorang idealis yang rela mengorbankan segalanya demi tanah airnya. Namanya sempat tenggelam, seolah sengaja dilupakan dari narasi resmi sejarah selama bertahun-tahun pasca kemerdekaan. Namun kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Berkat kegigihan para sejarawan, peneliti, dan pengagumnya, warisan pemikirannya kini mulai diakui. Pada tahun 1993, Presiden Soekarno secara anumerta menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional, sebuah pengakuan yang sudah selayaknya diberikan kepada seorang putra bangsa yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemerdekaan. Kisah Tan Malaka mengajarkan kita tentang arti dedikasi yang tak tergoyahkan, keberanian untuk melawan arus, dan pentingnya sebuah gagasan. Ia adalah bukti bahwa sejarah tidak selalu linier, dan bahwa pahlawan bisa datang dari berbagai latar belakang, dengan jalan perjuangan yang berbeda-beda, bahkan melalui jalan yang terjal dan penuh kesalahpahaman. Tan Malaka adalah simbol dari semangat perlawanan, seorang individu yang menolak menyerah pada penindasan, dan selalu berjuang untuk keadilan. Mari kita terus menggali dan memahami pemikiran Tan Malaka, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sebagai inspirasi untuk terus membangun Indonesia yang lebih adil, mandiri, dan berdaulat. Agar semangat revolusionernya terus hidup dalam jiwa bangsa ini,
menginspirasi generasi-generasi mendatang.